budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada pagi hari ini, kami akan membahas mengenai letusan Gunung Tambora 1815. Sebelum memulai diskusi hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rohina Suryani, selaku moderator pada pagi hari ini bersama para narasumber ataupun panelis hebat yang akan menemani kita berdiskusi. Panelis utama kita ada Alvira Akila SPD sebagai ahli geolog atau Bachelor of Science. Dan panelis kedua kita ada Ratu Naura SPD sebagai perwakilan dari IAGI atau Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Wah, hebat-hebat sekali ya. Mungkin penonton boleh beri tepuk tangan untuk para narasumber dan IAGI. Adapun klien kita Banyu Trimula Ramadhani sebagai mahasiswa ITB bidang jurnalis pada tahun 2019 hingga 2022. Seperti yang kita tahu pemirsa, pada diskusi panel kita kali ini akan mengangkat tema letusan Gunung Tambora yang mengubah wajah dunia. Letusan Gunung Tambora terjadi pada 15 Juli 1815 di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Hindia Belanda. Letusan ini adalah letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah modern dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan indeks daya ledak vulkanik VA7. Bencana ini tentu membawa dampak yang besar sekali, terutama di wilayah Indonesia. Nah, untuk mengulas lebih dalam lagi, kita akan menggali bagaimana bencana ini bisa terjadi dan apa saja sih dampak positif dan dampak negatifnya bersama dua panelis hebat kita. Untuk Ibu Alvira, gimana nih kabarnya Ibu? Baik. Alhamdulillah baik ya Ibu, sehat ya Ibu. Boleh dipaparkan dan dijelaskan apa sih yang mendasari terjadinya letusan Gunung Tambora 1815 dan bagaimana kronologinya? Baik, ini sudah menjawab. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menyapa bagi para pemirsa. Terima kasih sudah hadir pada diskusi kali ini. Langsung saja, saya sebagai sarjana geologi akan menjelaskan gambaran singkat mengenai letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815. Jadi, Gunung Tambora ini mengalami serangkaian letusan yang memuncak pada 10 sampai 11 April dengan letusan dahsyat. Nah, ini juga menimbulkan gas dan abu ke atmosfer sehingga menghancurkan desa-desa dan menewaskan puluhan ribu jiwa manusia. Terus juga mengenai pengaruh globalnya, yaitu tahun tanpa musim panas yang terjadi pada 1816 dan juga memiliki gangguan iklim di seluruh dunia. Wah, jelas sekali ya pemaparannya Ibu Alvira. Mungkin untuk dampaknya yang kita tunggu-tunggu nih. Boleh dijelaskan Kak Naura? Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Rofi. Saya selaku dari perwakilan dari ahli geologi Indonesia. Kita sudah ulangin aja deh ya, saya sebagai perwakilan dari IAGI. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Rofi. Saya selaku dari IAGI itu sudah banyak pengalaman mengenai bencana alam di Indonesia. Walaupun saat letusan Gunung Tambora saya belum lahir, tapi saya tahu dampak-dampaknya apa saja dari bencana tersebut. Ya, letusan Gunung Tambora pada tahun 1815
untuk para panelis di depan kita. Ya. Nah, pemirsa, gimana nih semuanya? Jadi udah pada tahu kan ya mengenai letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815. Ternyata dampaknya besar sekali loh. Bahkan sampai di luar benua pun bisa merasakan besarnya ya bencana letusan Gunung Tambora ini. Nah, sebelum kami mengakhiri diskusi panel pada hari ini, saya ingin ingin bertanya pertama untuk Ibu Almira terlebih dahulu. Ibu Almira, bagaimana sih kondisi Gunung Tambora saat ini? Apakah masih aktif? Ya, jadi kondisi Gunung Tambora saat ini masih aktif, namun aktivitasnya tidak seaktif saat terjadi letusan Gunung Tambora yang terjadi pada 1815. Nah, dari berita yang beredar kan sedang ramai-ramainya juga ya ini Kak Naura. Sekarang Gunung Tambora ini sedang ramai sekali. Nah, mengapa Gunung Tambora ini menjadi destinasi wisata ya? Dan bagaimana cara menjaga kelestariannya? Karena Gunung Tambora itu memiliki ketertarikannya sendiri sebagai sebuah sejarah, dan para pendaki dan wisatawan yang tertarik untuk melihat langsung Tambora berkesan di sana. Jadi pada tertarik gitu ya untuk datang karena keindahannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, akibat letusan Gunung Tambora itu bagaimana sih? Akibatnya itu pasti banyak banget ya. Cuman ada yang paling berakibat itu yang pertama ada penurunan suhu global, haus tanpa musim panas, dan juga krisis pertanian dan kelaparan global. Oke, baik. Nah, Ibu Almira, saya mau nanya nih, untuk akibat letusan Gunung Tambora itu ada apa saja ya? Jadi apa sih akibatnya? Akibatnya itu semua tumbuh-tumbuhan di bawah hancur dan pohon tumbang bercampur dengan batu apung yang masuk ke laut dan membentuk rakit dengan jarak lintas melebihi 5 km. Itu akibat dari letusan Gunung Tambora. Nah, sedangkan untuk pengaruh globalnya seperti apa? Pengaruh globalnya banyak, namun yang paling signifikan itu yang pertama itu ada penurunan suhu global, haus tanpa musim panas, dan krisis pertanian dan juga kelaparan global. Baik, terima kasih Ibu Almira atas jawabannya. Mungkin ini cukup menjawab rasa penasaran para pemirsa di luar sana yang menonton acara pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan terakhir nih, untuk menjawab rasa penasaran para pemirsa, apa yang untuk Kak Naura ya? Apa yang dilakukan untuk mengurangi risiko letusan besar lainnya dan bagaimana masyarakat setempat untuk bersiap? Pemerintah dan Badan Geologi Indonesia memiliki sistem pemantauan gunung berapi yang canggih, termasuk di Gunung Tambora. Sistem ini mencakup pemantauan aktivitas seismik, perubahan gas vulkanik, dan deformasi tanah. Di samping itu, masyarakat lokal diberikan pelatihan dan sosialisasi tentang tindakan evakuasi dari serta pengurangan risiko. Mungkin untuk Mas Banyu boleh disampaikan kesimpulannya dari seluruh diskusi kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya, letusan Gunung Tambora 1815 merupakan salah satu bencana alam geofisik Indonesia yang cukup masyhur di dunia. Beberapa letusan gunung berapi di Indonesia telah memberikan dampak global seperti letusan gunung Tokapurwa. Pemahaman terhadap sejarah bencana yang terjadi di suatu tempat menjadi penting sebagai dasar pengetahuan mengenai sifat jenis material yang dikeluarkan, tingkat layak dan dampaknya bagi makhluk hidup, dan melalui sejarah meletus gunung berapi
malam. Bacanya dari yang saya kirim aja Banyu. Jangan yang keseluruhannya yang Iya, ini yang teks paling pemahaman terhadap sejarah bencana yang terjadi di suatu tempat menjadi penting sebagai dasar pengetahuan mengenai sifat, jenis, material yang dikeluarkan, tingkat bahaya, dan dampak bagi makhluk hidup dan lingkungan. Melalui sejarah, melukisnya gunung berapi dan